akan menjelaskan tentang pemisahan tugas dan fungsi sistem. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Sistem pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. 1. Administrasi sistem atau sistem administration. 2. Manajemen jaringan atau network management. Manajemen pengamanan atau security management. Manajemen perubahan atau change management. Pemakaian atau user, analisis sistem atau sistem analisis, pemrograman atau programming, operasi komputer atau operating computer operation, perpustakaan sistem informasi atau information system library. Yang terakhir, pengendalian data atau data control. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem selanjutnya itu merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Tempatkan perlengkapan komputer di ruangan terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Memiliki hanya 1 atau 2 jalan masuk ke ruangan komputer, meminta ID pegawai yang sesuai, meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Gunakan sistem alarm keamanan. Pengendalian selanjutnya itu bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai. Batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otoritas. Pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Pengendalian log atas akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Yang pertama ada password, yang kedua identifikasi melalui kepemilikan fisik, yang ketiga identifikasi biometris, yang keempat ada uji kesesuaian. Perlindungan PC dan jaringan klien atau server. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Yang pertama, latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Yang kedua, batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila memungkinkan. Yang ketiga, buatlah kebijakan dan prosedur. Perlindungan PC dan jaringan client service. Selanjutnya yaitu PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan.
Buatlah cadangan hardware secara teratur. Enkripsi atau lindungi file dengan password. Buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Menggunakan pengendalian password berlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Gunakanlah spesialis atau program pengamanan untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Akses pesan ke yang lain, banyak website yang pengamanannya salah, hacker tertarik pada internet. Pengendalian internet pada e-commerce selanjutnya yaitu beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti password, teknologi enkripsi, prosedur verifikasi routing. Pengendalian lain adalah dengan cara memasangkan firewall, hardware, dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas antara jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Keterpeliharaan. Dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, perubahan pengendalian manajemen. Selanjutnya, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut ini. Rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, peninjauan pasca implementasi. Perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut. Meninjau secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotoritaskan. Penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan kebijakan dan standar keandalan sistem. Pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Mengomunikasikan semua perubahan ke manajemen. Permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem yang tidak memiliki otoritas. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Implementasi fungsi pastian kualitas. Perubahan semua dokumentasi dan perubahan ketika perubahan diimplementasikan. Integritas. Perubahan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Integritas pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan
tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input, desain formulir, pengujian urutan nomor formulir, dokumen berputar, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otoritas dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit, pemeriksaan, verifikasi kunci. Integritas, rutinitas, validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup pertama, pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, 2. Pemeriksaan batasan, 3. Pengajuan kelogisan, 4. Pemeriksaan data yang redundan, 5. Pemeriksaan file, 6. Pemeriksaan tanda, 7. Pemeriksaan validasi, 8. Pemeriksaan kapasitas. Integritas pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online mencakup pemeriksaan file, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda, validasi, dan data yang redundan. Nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Pemberitahuan praformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi closed loop, catatan transaksi, pesan kesalahan. Data yang dibutuhkan untuk memproduksi dokumen entry data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal. Pemrosesan data dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dan prosedur. Kedua, fungsi pengendalian data. 3. Prosedur rekonsiliasi. 4. Rekonsiliasi data eksternal. 5. Pelaporan penyimpanan. Selanjutnya, pengendalian pemrosesan penyimpanan data, pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, pengamanan data. Pengendalian output. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format sesuai output, dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari, mendistribusikan output komputer ke departemen pemakaian yang sesuai. Selanjutnya, mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketetapan semua output komputer yang mereka terima, menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan atau network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan enkripsi data, prosedur verifikasi routing, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengetahuan pesan. Selanjutnya, pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan electronic data interchange atau EDI atau Electronic Funds Transfer atau EFT dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Selanjutnya, dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. 1. Akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting, dengan password dan nomor telepon penghubung ubah secara berkala. Selanjutnya, prosedur pengendalian lanjutan. Enkripsi harus digunakan untuk pengamanan data disimpan serta data yang dikirim. Rincian semua transaksi harus dicatat
yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.